Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lengkap, tuntas, tas. Berikan aplaus dulu untuk Ibu Dr. Puli yang telah membahas mengenai filosofi, dasar hukum, fondasi dari perseroan perorangan hingga menjadi PT untuk PT baru. Bisa disimpulkan sedikit bahwa PT Perseroan lahir dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dan Bu Huli termasuk saya rasa sebagian besar dari sini tidak setuju akan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Terutama tadi yang disampaikan Ibu Huli bahwa secara praktikal kita nih PT Perseroan ini sulit untuk diimplementasikan. Apa sih bedanya tadi dengan UD gitu yang sudah ada, dan sudah ada peraturan undang-undang khususnya juga sudah diaturnya di dalam KUH Perdata, di dalam KUH Dagang, itu sudah jelas. Dan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ternyata gitu kan untuk memudahkan secara bisnis gitu. Namun apakah hal ini dapat diimplementasikan untuk PT Perseroan? Jelas secara garis besar kita tidak setuju. Tadi Ibu Puli juga mengatakan bahwa konsep dari perseroan adalah perjanjian. Jika perorangan artinya ini bukan sebuah perjanjian gitu kan. Tentu kita tahu ya dasar-dasar dari perjanjian adanya lebih dari satu orang. Jadi intinya kita sebagai notaris bukan hanya apa tadi dikatain Ibu Puli, bukan hanya mencetak akta, bukan hanya copy paste akta. Kita mau dong layang-layang butik yang mempunyai nilai value lebih. Kita adalah berhak mendesain akta kita dengan konsep, dengan kecerdasan kita, nilai kita. Yuk kita mulai dari hari ini ya Bapak Ibu ya, untuk menjadi notaris yang mempunyai value. Bukan tadi yang ada di 1.500.000 harga per aktenya gitu ya. Kita sendiri yang bisa memberikan nilai kepada diri kita, dimulai dari siapa? Diri kita sendiri. Sekali lagi berikan aplaus untuk Ibu Dr. Puli Handayani. Untuk yang punya pertanyaan, ditahan dulu, boleh dicatat di kertas kecil. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua. Boleh minta tampilkan CV-nya Bapak. Sesi kedua dengan narasumber yang juga luar biasa. Siapa yang tak kenal dia? Kayak lagunya Boy, siapa tak kenal dia. Udah agak siang ya kan ya, jadi harus biar melek. Sisa satu sesi. Masih semangat? Semangat, luar biasa. Sesi kedua yang akan diisi oleh Bapak Dr. J. Martin Londong, SHMKM. Ini dari jauh sekali ya, beliau hadir dan selalu diundang. Tidak pernah berkata tidak. Boleh nanti kalau ngasih nomor telepon sama seperti Ibu Puli, mau konsultasi kapanpun siap bantu, siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan Bapak Dr. Joni Martin Londong SHMKM MTH, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Juni 1983, menempuh pendidikan Strata S1 di Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya, S2 di Universitas Airlangga Surabaya, S2-nya ada 2 ini ya beliau, lalu S3-nya mengambil doktoral di Samarinda. Dan kita sudah mengetahui bahwa beliau adalah khususon ya di PT dan OSS, pasti di semua narasumber seringnya beliau dipanggil dengan kekhususan OSS. Jadi pada sesi ini beliau akan membahas lebih mempertajam apa yang disampaikan Ibu Dokter yang tadi. Jangan lupa ya, Ibu Dokter mengatakan kuatkan fondasi kita, kuatkan dasar-dasar ilmu kita. Dan ini akan dilanjutkan pada Bapak Dokter terkait membahas perseroan perorangan dan perubahannya menjadi PT, lalu perbedaan perseroan perorangan secara teknis juga secara nanti akan kita bahas di SABH atau di OSS-nya. Baiklah, kita langsung kepada pemaparan selanjutnya kepada Bapak Dr. Martin. Waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih. Yang saya hormati tentunya Bapak Ibu serta rekan-rekan yang ada di ruangan ini, luar biasa sudah menyediakan waktu untuk kita sama-sama belajar. Jadi kita belajar hal yang sangat baru, yaitu PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal atau PT biasa. Karena itu temanya kupas tuntas. Nah,
Nah, seringkali dengan judul kupas tuntas selalu Pak tadi waktu dibawain nggak tuntas-tuntas ternyata, gitu ya. Terus yang tuntas itu yang bagaimana? Kalau kwitansi saya cair itu tuntas. Ya, jadi karena ini temanya tuntas, kita tuntaskan. Ya, kita tuntaskan, kita mencoba untuk menuntaskan di AHU dan di OSS. Tadi pagi saya ada WA dengan teman di BKPM Pusat. Pak, bagaimana online di OSS terkait PT Perorangan dan PT Perorangan menjadi PT biasa? Oh, ada toh Pak? Saya tanya dulu sama tim. Oh iya Pak, ternyata ada. Berarti orang di Bandung juga baru tahu dia. Tadi pagi saya WA ya. Jadi beliau bertanya, bagaimana pendapat Bapak? Saya jawab, pendapat saya mestinya akun ini tidak dihapus ya, karena memang pendaftaran PT Perorangan dan PT biasa itu waktu mendaftar itu pintunya berbeda ya, ada pilihan PT Perorangan, ada pilihannya PT, dan PT Perorangan hanya di UMK, di non UMK nggak temu ya. Tetapi rumahnya AHU-nya itu sama. Mengingat OSS ini menarik data dari AHU, mestinya tidak sampai menghapus akun. Karena di AHU saya lihat, nanti saya akan bukakan sistemnya yang sering terkendala di sistem AHU. Bagaimana caranya? Ya, tadi sudah disampaikan Bu Buli di cara apa? Sudah disampaikan, tetapi saya nanti akan mempraktekkan kenapa sih terkendala di sistemnya. Ya, ternyata banyak di antara kita yang tidak tahu sistem itu sedang error, sistem itu terkendala, sistem itu tidak bisa menarik data dari AHU karena AHU-nya yang error, ya, atau tidak menarik dari KPP karena servernya dia error. Pokoknya OSS error, yang salah pokoknya OSS. Nah, padahal OSS sedang baik-baik saja. Makanya Bapak Ibu ketika melapor ke OSS, pasti mereka bilang sistem kami baik-baik. Tanya di AHU. Di AHU juga ditanya, sistem kami baik-baik. Tanya aja ke BKPM, gitu kan? Nah, terakhir tanya ke Pak Martin. Tanya ke saya. Nanti kita pelajari ya. Ini sistem sedang error, ini sedang kendala, ini sedang apa, gitu ya? Karena di sistem ini diberikan perintahnya, diberikan keterangan. Itu karena apa? Kalau sudah error, jangan dicoba terus. Ada yang dicoba terus, sudah tahu itu error. Ya, nanti kita melihat ya. Tadi sudah disampaikan, mungkin saya ke slide langsung ke 8. Secara garis besar. Ini perbedaan PT Perorangan dan PT Persekutuan Modal. Tadi sudah dijelaskan. PT Perorangan 1 orang, Persekutuan Modal 2 orang atau lebih. Di mana PT Perorangan hanya mengenal direkturnya, sedangkan yang Persekutuan Modal adalah direksi dan komisaris. Yang kedua hanya pernyataan mandiri. Dia hanya pernyataan mandiri, dan PT Persekutuan Modal berdasarkan perjanjian.